Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Dipertemukan kita di majelis ini di Masjid Al-Furqan, Tapan Rejo, Muncar, Banyuwangi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan istiqamah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan mempelajari satu tema atau judul, yaitu Sakaratul Maut. Sakaratul Maut mungkin boleh saya artikan yakni detik-detik sebelum kematian atau menjelang kematian atau di seberang kematian. Di situ ada yang paling penting yakni al-maut. Al-maut. Al-maut bisa menunjukkan satu keadaan. Al-maut bisa menunjukkan yakni makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-maut bisa disebut dengan makhluk karena dia dicipta oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan juga menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi di dalam ayat itu bahwa Allah itu menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, nanti Allah akan menyerupakan al-maut itu seperti seekor domba yang disembelih di tempat antara surga dan neraka. Dari situlah kemudian manusia menjadi kekal abadi, karena sudah tidak ada lagi kematian. Yang di surga kekal, yang di neraka menjadi kekal. Demikian pula kematian bisa juga diartikan satu keadaan
di mana manusia itu dipisah antara ruh dan jasad. Maka lawannya adalah kehidupan. Dan manusia ini dia akan hidupnya 2 kali, matinya 2 kali. Kalau kita mengartikan kematian itu sebagai sebuah keadaan dipisahnya antara ruh dan jasad. Dados tiyang niku pecah ping kalih, gesang kaping ping kalih, sami. Kinten-kinten nek diurut niku ya napa urut-urutane. Hidup mati atau mati hidup atau mati hidup atau hidup mati hidup. Banyak kemungkinan. Kan 2 kali mati 2 kali hidup. Pundi Pak sing leres Pak? Karek mengoe lho, gak bayar. Langge, monggo. Hidup mati, terus yang lain. Mati hidup mati. Ya monggo. Wong berpendapat mboten nang tampa kok. Lah mangke sing bener sing pundi nah niku mungkin dipilih. Nggih, tapi kedah damel dalil. Lah niki. Dawuhipun Allah wonten surah Al-Baqarah, buka ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Hidup. Kemudian kamu dimatikan. Mati. Dan dihidupkannya kembali. Hidup. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, pundi sing leres? Mati, hidup, mati, hidup. Lah saniki kita sedaya niki mati atau hidup? Hah? Hidup keberapa? Ngawur hidup kedua. Kan kapan wingi hidup pertama? Hah? Hidup pertama. Fase kedua. Kan mati, hidup, mati, hidup. Fase pertama mati. Fase kedua hidup. Ya sekarang ini. Berarti kulon jenengan iki nate pejan apa mboten? Nate napa mboten? Nate. Kapan? Nggih saderenge jenengan gesang ten donya niki, saderenge lahir. Tapi kerasa napa mboten? Hah? Gak kerasa nek wis tau mati. Nalika menungso niku dereng dikempalaken antarane ruh lan jasad niku disebut mati. Senoso empun kempal bibite lanang lan wedok, bapak lan ibu dados zigot berkembang dados janin, tapi menawi dereng wonten ruh tasik pejah napa sampun gesang. Tasik pejah. Lah gesange kapan hidupnya? Ketika ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh? Usia berapa? Buka Sahih Muslim nomor 2272. 2272. Nah niku kadang nomor siji. Niki versi sing niku. Napa? Versi sing koplo ireng niku. Nggih. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya. Kemudian dia menjadi alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari. Nggih, dados nutfah 40 dina, mantun ngoten dados alaqah segumpal darah
petang dino mantun alaqah napa? Kemudian menjadi mudghah. Segumpal daging 40 hari berarti pinten? petang puluh pinten totale? 120 dino petang berapa bulan? 4 apa telu apa papat? 4 bulan. Apa yang terjadi ketika itu? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Summa yursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepada janin itu. Fayanfuhu fihi ruh, kemudian diperintahkan Allah meniupkan ruh dan diperintah menetapkan ketetapan takdir yang 4. Apa saja? Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan, yaitu mengenai rizkuhu, wa ajaluh, wa amaluh, dan celaka atau bahagia. Saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. Dados sampun ditetepaken tiyang niku sedaya rizkine, ajale, amale, lan surga nerakane niku sampun ditetepaken. Niki takdirul umri. Takdir yang sebelumnya ada takdirul azali, yaitu ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini, ketika ruh itu sudah ditiup ke jasad, maka hiduplah dia dalam perut ibunya. Berapa tahun dia hidup dalam perut ibunya? Berapa bulan? 9 niku kan dikurangi nalika tasik dereng roh. Tasik dereng enten roh niku pinten wulan? Berarti berapa? Nah, bingung soalnya dek gak ngerasakno biyen. Ya, totalnya pinten totalnya? 9 dikurangi 4 karek pinten? Dados tiyang niku gesang ten rahim ibu niku namung 5 sasi. Hanya 5 bulan hidup dalam rahim ibunya. Pendek atau tidak? Pendek. Tapi setelah lahir ke dunia, lahir ke bumi, kalau itu dimensi ruangnya rahim, ruang luarnya bumi. Keluar dari rahim ke ruang bumi. Tapi dimensi waktunya waktu dunia. Kedah saged bedakaken nggih benten antara dunia lan bumi. Niku benten. Nek bumi niku napa? Ruang. Nek donya niku napa? Waktu. Makanya lawannya dunia adalah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini dimensi waktu. Beda dengan bumi. Kalau bumi ruang, rahim ruang, bumi ruang. Di atas bumi ada langit 1 sampai 7 ruang. Di atas langit ke-7 ada Sidratul Muntaha, ruang. Di atas Sidratul Muntaha ada surga, ruang. Nah, sekarang kita di ruang apa? Bumi. Dalam waktu apa? Dunia. Keluar dari rahim, masuk ke bumi, tapi tetap dimensinya dunia. Lah rahim itu orangnya siapa? Ibunya dalam hidup di dunia. Keluar dari rahim ke bumi. Bumi ini juga masih dalam dimensi waktu dunia. Nanti saatnya Allah hancurkan semua, baru diganti bumi dengan yang baru. Itulah padang mahsyar. Langit diganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Nanti suatu saat diganti bumi dan langit itu. Nah, sekarang ini bumi dan langit yang kita tempati di waktu dunia. Lah begitu lahir ke bumi, hiduplah kita.
Di rahim cuma 5 bulan. Di bumi atau dalam kehidupan dunia ini berapa? Tilda. Mumpun yakin. Hah? Nabi Adam niku 1000 tahun. Nabi Nuh 950. Jenengan pinten? Kawani mengo. Tapi dawuhipun Kanjeng Nabi buka Tirmizi 2331. Supados kita sedaya niki enget donya niki mboten lami. Menawi langkung lami saking alam rahim, tapi sangat pendek jika dibandingkan dengan alamul barzakh, apalagi alam akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Plafon bawahnya berapa tadi? 60. Plafon atas 70. Kanjeng Nabi pinten? Swidak telu. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63. Sami. Jenengan pinten? Halo. Manut sinten? Saniki niki wayahe manut sing bayar. Nih, manut atasan. Ya, sudah ditetapkan usia kita. Dan Allah kasih ruang, yakni peluang antara 60-70. Jarang yang lebih dari itu. Umpama ada sedikit, enten sing sampun pitung dosa, nun sewu. Nun sewu. Pinten jenengan Pak Samsul? 72. Dados bonusnya pun 2 tahun. Berarti kudu siap. Siap nopo? Siap budal. Tapi usia itu perkara yang misteri. Nggak mesti yang tua berangkat dulu, bisa jadi yang muda berangkat dulu. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Kadang sing tua ya dinteni gak budal. Budal ngenteni apa? Nah ini, itulah umur Pak, tidak ada yang tahu. Tapi manusia harus siap antara 60-70. Dan bagaimana manusia itu pengen dia lari dari kematian, itulah yang ada. Kalau perlu hidup lama sekali. Berapa kalau perlu hidupnya? 1000. Oh, pengen 100, ya? Gitu. Berarti napa? Iku ya wis gak apa-apa 100 sae, ya kan? Padahal ono sing sampai kepingin urip 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 96. Gimana awalnya itu? وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Walatajidannakum, dan kalian akan pasti menjumpai
ahrasun nasi ala haya, orang yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Sinten niku? Tiang Yahudi. Ini membicarakan orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing di antara mereka itu berharap usianya sampai 1000 tahun, Pak. Ojo menek 1000 tahun. Dikai 100 tahun ae wis melung. Soalnya fisik kulon jenengan iki mboten ngaputi. Nabi Adam niku 1000 tahun lami. Sebab napa? Piyambakipun dhuwur, gedhe dukur. Pinten meter? Nabi Adam situna dzira'an, 60 hasta. Satu hasta niki setengah meter. Terus nek swidak berapa meter? 30 meter. Wajar 30 meter dhuwure. Awake gedhe, umure dawa. Lan jenengan pun mungsret. Dadi pira? Ya kadang 100, paling pol ya 200 cm atau 2 meter. Apa meneh wong Banyuwangi tambah ndendek dibanding wong barat nggih. Lah niki. Makanya umurnya pendek. Jangan berpikir berharap usia kita panjang. Tapi itulah manusia, Pak. Pengen lari dari kematian. Kata Allah dalam surah 62, surah Al-Jumu'ah pada ayat ke-8, di situ disebutkan, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Katakan Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu, kematian yang kalian berharap bisa lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia pasti akan menemui kalian. Jadi kita nggak bisa lari dari kematian itu, Pak. Rahim 5 bulan, dunia taruhlah yang paling panjang 70. Kemudian alamul barzah. Setelah itu hidup, kemudian mati. Ketika dipisah roh dari jasad, itulah kematian. Ketika roh dipisah dari jasadnya. Dan itulah fase yang ketiga. Kematian yang keberapa? Kematian yang kedua. Dikatakan mati karena apa? Berpisah antara keduanya itu, ruh dan jasadnya. Dikatakan dia mati. Maka di samping ada keadaan yang disebut dengan kematian, Allah Jalla wa'ala menugaskan, yakni malaikat khusus untuk memisahkan antara jasad dan ruhnya itu. Itulah saat tibanya ajal seseorang, yaitu ketika datangnya siapa? Malaikat siapa? Malakul maut. Tutu Israel, kalau dalile disebut dijenengi Israel. Nanti mireng niku. Iya, padahal di Quran nggak ada penjelasan tentang Israel. Di hadis pun juga tidak ada. Kalau Al-Quran hanya menyebutkan yakni malakul maut. Disebutkan dalam surah As-Sajdah. Kalau tidak salah di ayat ke-11.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Roh pula kamu akan dikembalikan. Katakan Muhammad, yatawaffakum malakul mauti, malaikat maut yang diwakilkan kepadamu, ditugaskan kepada kalian semua, yaitu untuk mencabut nyawamu. Jadi namanya disebut apa tadi? Malakul maut. Jadi kalau malak itu berarti jumlahnya berapa? Cuman satu. Karena malaikat itu berarti sudah jamak. Paling tidak dimulai dari jumlah 3 ke atas. Kalau satu malak, 2 malakaini atau malakani. Tapi kalau yang 3 itu berarti malaika. Tapi nanti yang datang ketika kematian itu bukan hanya malakul maut. Makanya disebutkan yang datang saat kematian itu adalah apa? Malaika. Berarti bukan hanya malakul maut, tapi ada malaikat yang lain. Sehingga disebutkan dalam surah Fussilat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Disebut dalam ayat ini apa? Malak atau malaikat? Malaikat. Minimal berapa berarti? 3. Dados nek malakul maut niku pun setunggal, kurang pinten? Kurang 2. Kira-kira malaikat siapa itu? Halo? Mungkar nakir durung wayahe. Mungkar nakir iku nek wis dikubur. Ki durung wayahe bahas kuburan. Niki bahas wayahe apa arep mati. Malaikat siapa ini? Lah rokib atid niku. Lah niku nek niku sakniki tasih sampun wonten niku. Ket mulai jenengan procot sampun wonten rokibun atid niku mboten urusan niku. Gak melok-melok niku rokib atid. Tugasnya namung napa? Nyatet kesayan lan keoloan, kebaikan dan keburukan yang dicatat. Buka Sahih Muslim nomor 2448, judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Lah, pinten niku wau? 2.
Sing nyabut niku piyambak, sing beto nggih piyambak. Khusus tugasnya dewe-dewe. Yang mencabut adalah malakul maut. Setelah dicabut, diberikan kepada dua orang malaikat ini. Dan dua malaikat inilah yang membawa kemana? Ke langit. Ya terus jenengan sih semerep masih durung waya itu ngerti kok bakal ngono. Malakul maut mencabut nyawa. Dan dua malaikat ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib dalam kitab Musnad Imam Ahmad, itu kadang dia agak menjauh duduknya. Kadang ada dijelaskan di situ duduknya sejauh mata memandang, nunggu diambil itu yang namanya ruh. Kemudian setelah begitu diambil, tidak berapa lama langsung dibungkus dengan kafan yang sudah dipersiapkan oleh dua malaikat ini. Dua malaikat inilah, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sebagaimana kisah yang membunuh 100 orang. Yang membunuh 100 orang. Kan bertengkar antara malaikat rahmat dan azab. Dua malaikat ini selalu beriringan. Tergantung sing mati niku tiang sae napa mboten. Nek tiang saya sing pejah niku hae malaikat rahmat. Nek sing pejah niku tiang bejat niku hae malaikat azab atau siksa. Karena dia membawa kafan masing-masing dari surga, yang satunya kafan dari neraka. Dua malaikat inilah yang membawa ke langit. Ketika yang mati itu orang mukmin, maka baunya wangi, harum. Lewat langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Kata Hammad, apa katanya? Kata Hammad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Maka para malaikat di tiap langit itu mengucapkan solawat atas ruh ini. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, yaitu kepada ruh dan juga jasad. Di mana jasadnya? Masih di bumi. Akhirnya dibawa di hadapan Allah. Apa kata Allah? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Ada kalanya ruh itu ditempatkan di langit. Ada kalanya ruh itu kemudian ditempatkan di Sidratul Muntaha, lebih tinggi dari langit. Dan ada kalanya ditempatkan yaitu di surga. Adapun orang-orang kafir, ruh itu dibawa ke langit, tapi tidak dibukakan pintu-pintu langit. Justru malaikat yang membau dengan bau yang busuk itu memaki ya, atau melaknatnya. Adapun ruh orang kafir, apa katanya? Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hammad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, dia diletakkan oleh Allah di dalam penjara hingga datangnya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka saat ruh itu keluar dari tubuhnya, disitulah penentuan apakah akhir yang baik ataukah akhir yang buruk. Maka akhir yang baik yaitu disebut dengan husnul khatimah, dan akhir yang buruk adalah su'ul khatimah. Maka kematian yang buruk akan dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Demikian pula yakni orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mereka berharap kematian itu ditunda.
Mereka berusaha untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menunda kematian itu. Dalam surah Al-Mu'minun 23, yaitu pada ayat yang ke 100 insyaallah. La'alli a'malu salihan ma taraktu kalla innaha huwa qailuha innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Iya. Hatta idza jaa ajaluhum. Iya. Hatta idza jaa ketika datang kepada mereka ahdakumul maut, yaitu kepada salah seorang di antara mereka kematian, qal, mereka mengatakan apa? Rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku. Maksudnya ruhnya itu pengen dibalikin lagi untuk bisa hidup di dunia ini. Nah, itu ayat 99 berarti ya. Baik, silakan. Mulai 99 berarti. Silakan. Demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Berarti sakit balik napa mboten? Dikasih waktu tenggat atau tidak? Tidak. Tidak akan bisa sekalipun dia meminta. Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya sebuah kalimat. Apa kata Allah? Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Iya, innahu kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar perkataan yang diucapkan di mulutnya saja. Dia sudah masuk ke dalam satu alam yang tidak akan bisa ditembus. Apakah itu? Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Jadi tidak akan bisa kembali. Karena malakul maut ini tidak akan bleset. Dia datang tepat waktu. Dalam surah Al-A'raf ayat 34. Surat yang ke-7 insyaallah ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Walikulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat ada batas waktu. Itulah ajalnya. Tadi sudah ditetapkan ajalnya. Ketika usia berapa tadi? Dalam rahim ibunya 4 bulan. Setiap kita sudah ditetapkan ajalnya. Dan fa idza jaa ajaluhum, jika datang ajal itu kepada masing-masing di antara kita, apa yang terjadi? La yastakhiruna sa'atan, tidak akan mampu, tidak akan sanggup dimundurkan, bahkan yastaqdimun, dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Lebih gampang mana Pak? Dimajukan atau diakhirkan Pak? Orang itu lebih mudah mana Pak? Kalau sudah janjian itu dimajukan atau diakhirkan? Gampang diajukan. Lah kalau dimajukan aja nggak bisa.
Maka apalagi diundurkan. Maka tidak ada orang mendahului takdir. Karena siapa saja yang mati saat dicabut ruhnya itu, sekalipun dia bunuh diri, itu adalah saat tepat waktu datangnya malakul maut. Tidak akan meleset walaupun hanya 1 detik saja. Dan kalau malakul maut ini datang, tidak ada satupun penghalang yang sanggup menghalangi kedatangannya. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat ke-78. Kata Allah Jalla wa'ala, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Apa kata Allah? Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Iya. Sekalipun kalian bersembunyi di tempat yang sangat steril, jangankan manusia, semut nggak bisa masuk. Napa malih sakniki enten pintu niku nek boten data bis niku direkam, nggak akan bisa masuk. Pakai sistem fingerprint, nggih. Napa malih pakai eye screen. Niki di screen niki sing jenenge moto niki. Enten malih barcode. Jangankan manusia, seandainya semut nggak bisa masuk, tapi tidak ada halangan bagi malakul maut untuk memasukinya. Karena dia adalah makhluk yang tidak akan dibatasi oleh dimensi ruang. Karena memang diperintahkan untuk itu. Cuman kadang-kadang tiang niku gagal paham. Jari ini malaikat iku gak gelem nek ono gambar mbek patung. Nek ngono supaya malakul maut gak teko, omaku lak tak pasangi apa? Patung gambar cek gak melebu. Ingat, itu yang tidak mau masuk datang ke rumah adalah malaikat rahmat. Tapi kalau malakul maut, omamu kuabeh mau kei gambar patung, tetap dia akan masuk. Tidak ada halangan. Dia datang tepat waktu, menemui siapa saja yang hendak dicabut nyawanya. Dan kalau sudah dicabut nyawanya, berarti sudah penentuan akhir apakah dia mati dalam kondisi baik atau dalam kondisi buruk. Tapi sebelum dicabut, malakul maut itu memerintahkan ruh itu untuk keluar. Dipanggil, ya nafsat thayyibah, ukhruji, keluarlah. Niku dikengken medal piyambak, Pak. Lah nek tiyang mukmin niku ketika dipanggil, ya ruh yang baik, keluarlah, akhirnya ruh itu keluar dari tubuhnya, Pak. Seperti air yang mengalir dari ceret. Itulah gambaran ruh orang-orang mukmin. Bisa dibuka dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3456 kalau tidak salah. 3456. Saya juga cek, takut salah nanti. Benar? Nah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mayit akan didatangi malaikat, dan jika ia adalah orang yang solih, maka para malaikat akan berkata. Apa katanya? Keluarlah. Ukhruji, wahai jiwa yang baik. ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik. Kanat fil jasadit thayyibah, yang berada di tubuh yang baik. Keluarlah, katanya. Apa katanya?
keluarlah dengan terpuji. Ukhruji hamidatan, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah dengan kenyamanan. Wa absyiri bi rauhin wa raihan, bergembiralah kalian dengan kenyamanan, kata malaikat tersebut. Kenapa? Serta wanginya, dan Allah tidak murka. Wa rabbi ghaira ghadban, dan Allah Rabbmu tidak murka kepadamu. Seruan itu katanya lanjut. Seruan itu terus diserukan kepadanya sampai jiwanya keluar. Sampai jiwanya keluar. Jadi nggak perlu dicabut. Ukhruji, keluarlah wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik dari jasad-jasad yang baik, keluarlah, keluar. Ini berarti matinya apa? Husnul khotimah. Keluar dewe, Pak. Makanya beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu karena dia tidak mau keluar, diseru, nggak mau keluar, akhirnya dipaksa dia keluar, Pak. Kenapa? Karena mungkin dia mengerti bahwa saat berakhirnya dengan kehidupan dunia ini, dia akan menghadapi perkara yang besar setelah itu. Dan mungkin masih cinta kepada dunia, termasuk cinta kepada tubuhnya. Sehingga apa? Gandoli awai, ojo metu. Karena dia masih cinta dengan apa yang ada pada fisiknya itu. Akhirnya malaikat pun menarik dengan paksa, bahkan memukulnya. Terutama kepada orang-orang kafir. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu pada ayat yang ke-93. Al-An'am ayat 93. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Apa katanya? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Iya, ini lihat. Kata Allah Jalla wa'ala, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kalian mampu melihat bagaimana orang-orang zalim itu saat kematiannya, dia berada pada tekanan saat sakaratul maut. Bagaimana perilaku atau perlakuan malaikat kepadanya? Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat itu memukul dengan tangannya. Berarti malaikat saat itu diberi oleh Allah patah tangan, dipukul orang itu. Padahal malaikat itu punya apa di samping tangan? Punya sayap. Entah sayapnya 2, 3 dan seterusnya. Tapi di sini diwujudkan dalam bentuk tangan untuk memukul mereka. Apa kata malaikat itu? Sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Akhriju anfusakum. Keluarlah. Keluarlah dirimu atau jiwamu. Dalam hadis 3465 Ibnu Majah pun demikian. Sebetulnya sudah disuruh keluar, ayo keluar, keluar. Tapi dia tidak mau keluar. Yang akhirnya malaikat memaksa ruh itu keluar.
Dalam sebuah riwayat disebutkan betapa sakitnya saat ruh itu keluar, bagaikan besi panas yang membara, kemudian dibalut dengan kain yang basah, kemudian ditarik. Kira-kira bisa nggak itu? Halo? Bisa nggak lepas itu besi yang panas, kemudian dibalut dengan kain yang basah? Seperti itulah gambaran pedih dan sakitnya. Demikian pula para ulama menggambarkan bahwa kematian itu yakni seperti mencabut duri dari hewan yang hidup. Begitu sangat pedihnya, terutama yakni orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Wal iyadu billah. Maka alangkah indahnya jika seseorang itu mendapatkan kematian yang baik. Itulah kematian yang husnul khatimah. Malaikat datang mengatakan 3 perkara. La takhaf, la tahzan, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ibnu Katsir menjelaskan tentang pengertian ayat tersebut dalam tafsirnya. Buka Fussilat 41 ayat 32, ayat 30. Sudah masuk Isya. Silakan azan, kita lanjutkan sebentar, nanti baru kemudian tanya jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Setelah selesai baru kita sholat Isya. Gimana, seperti itu? Ya, baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian yang baik adalah kematian yang husnul khatimah. Akhir di ujung hidupnya di dunia ini memperoleh kabar gembira dari malaikat yang datang kepadanya. Malaikat itu turun kepadanya dan mengucapkan beberapa kalimat, sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Fussilat ayat 30. Baik, silakan baca tafsirnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu fil amal. Wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna dari orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia teguh pendirian, istiqamah, yaitu orang yang ikhlas dalam beramal. Beramal karena taat kepada Allah, beramal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Berarti dia ikhlas. Al-ikhlas al-munafi lisyirk wa riya, meniadakan syirik dan riya. Demikian pula beramal sesuai syariat, berarti dia muttaba'ah. Al-mutaba'ah yaitu mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Maka orang yang ahlu tauhid, menghindarkan dari kesyirikan, menghindarkan dari perbuatan bid'ah, itulah orang yang berpeluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka antum harus pegang teguh. Tidak hanya sekedar ucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, tapi sing ngelakoni syirik, jimate nang omake, sing rompi onto, sing keris kolo, kok ro kabeh wong Banyuwangi. Kalau masih nyimpan seperti itu, jangan kalian berharap mati dalam kondisi husnul khatimah. Benda-benda kleniknya masih ada disimpan di rumah. Sing pring petuk, kul buntak, mani gajah, bulu perindu. Ustaz kok ero. Ojo nuduh aku kon ya. Aku lah belajar teko awakmu. Iki belambangan nih kira. Kalau masih nyimpan halal seperti itu, jangan berharap matinya husnul khatimah. Demikian pula mengamalkan amalan bid'ah, amalan-amalan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Ini. Maka yang dimaksud orang yang Rabbuna Allah, mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan dia teguh pendirian, jauhi syirik, jauhi perbuatan bid'ah. Ini yang paling pokok. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepadanya, kepada mereka. Mujahid, As-Sudi, Zaid bin Aslam dan anaknya mengatakan bahwa apa katanya? Yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Saat menjelang kematiannya, saat sakaratul mautnya, malaikat itu datang kepadanya mengatakan apa? Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut. Jangan kau takut. Apa yang dimaksud jangan takut? Allah takhafu, yaitu Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya, jangan kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Yaitu yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul mizan, hari ditimbang baik buruknya. Yaumul haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari ketika meniti sirat.
Yaumul jaza, hari pembalasan, di mana manusia akan dibalas dengan dua pilihan, al jaza'u bil jannah awin nar, dibalas dengan surga atau dengan neraka. Nah, itulah yang akan dihadapi. Makanya malaikat itu mengatakan, la takhaf, jangan takut. Makanya orang yang bersih dari syirik itu diberi keamanan oleh Allah. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Zalim yang paling besar yaitu apa? Syirik. Maka mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka dapat keamanan dan mendapatkan petunjuk. Keamanan di mana? Dijelaskan dalam tafsir, keamanan di akhirat. Makanya malaikat sudah beritahu, la takhaf, jangan takut. Dan petunjuk di mana? Petunjuk di dunia. Petunjuknya di dunia, keamanannya di akhirat. Dia merasa aman. La takhaf, jangan takut. Wala tahzanu. Dan yang kedua, apa perkataan malaikat? Yaitu jangan kau sedih. Lanjut. Dan janganlah kamu merasa sedih, yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan, seperti urusan anak. Iya. Jangan kau takut, yaitu urusan-urusan yang kau tinggalkan di dalam kehidupan yang lalu di dunia. Ditinggalkan atau tidak itu, Pak? Ditinggalkan. Jadi kalau jangan takut itu yang di depan, jangan sedih yang di mana? Yang di belakang, yang sudah ditinggal, yaitu kehidupan dunia. Berupa apa yang ditinggal tadi? Pertama, seperti urusan anak. Anak. Yang kedua, keluarga, termasuk istri. Bahkan yang ketiga apa? Harta benda. Harta yang kau tinggalkan, yang jadi warisan anak-anakmu. Kata malaikat, gak usah sedih. Bahkan yang keempat apa? Dan utang. Dan hutang piutangmu yang kau tinggalkan. Kenapa? Apa kata malaikat? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan mengurusnya. Aku yang akan menggantikan dirimu untuk mengurusnya. Itu hebatnya kalau orang husnul khotimah, Pak. Diurusi, Pak. Urusan anak ini. Kan kita kadang khawatir, kan, ketika kita meninggalkan anak kita, keluarga kita, harta kita. Khawatir. Makanya yang penting itu husnul khotimah, Pak. Aman. Jadi urusan-urusan yang ditinggal. Makanya kalau ibu-ibu, ini ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau meninggal dunia ya, yang penting husnul khotimah. Ibu-ibu nggak usah sedih, Bu. Kenapa? Suaminya ada yang ngurus. Kok guyu sampean? Apa maksudnya ki ana sing ngurus? Sapa sing ngurus? Bapak-bapak juga begitu. Kalau bapak-bapak itu meninggal duluan, jangan sedih, Pak. Kenapa? Istrinya ada yang ngurus. Saya tanya, Bu, yang ngurus siapa, Bu? Yang ngurus siapa? Ngurus jenengan. Nek ditinggal mati lebih dulu sama suaminya. Kalau jawab anaknya. Iya kan? Karena gak gampang bagi wanita itu kalau ditinggal suami nikah lagi. Bener gak, Bu? Kok gak kerungu ya? Ini beda dengan bapak-bapak, ditinggal mati bojone, ojo ngenteni pirang dino. Hari itu pun ngelirik sapa? Calon pengganti.
maka tidak masalah. Apapun keadaan di dunia yang ditinggalkan itu, yang penting apa? Persiapkan diri menjadi orang yang memperoleh, yakni kabar gembira dari malaikat. Jangan takut dan jangan sedih. Dan yang ketiga apa katanya? Baik, harta, istri, anak, bahkan tadi apa? Hutang, Pak. Orang kalau matinya baik, hutangnya di cover nanti. Bisa jadi mungkin barangkali anaknya dibuat mampu membayarnya. 1001 macam cara Allah untuk mengurusi hutang piutang yang ditinggalkan itu. Bisa jadi orang yang ngutangi ya mengikhlaskan, banyak cara. Atau ada orang lain yang nutup hutangnya, banyak cara. Makanya orang itu nggak perlu Pak ikut asu. Kok cerdas sampean? Aku ngomong asu wis diterusno dewi. Ya, tidak perlu ikut asuransi. Kalau mati nanti utangnya di cover, nggak perlu. Ada yang sudah mengcover sendiri, diurus sama malaikat. Tapi yang penting apa? Persiapkan diri untuk meraih husnul khotimah. Utangnya akan diselesaikan oleh malaikat. Wa absyiru bil jannah. Apa katanya? Dan bergembiralah engkau. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yaitu para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan, yaitu surga. Kalau sudah kabar gembira tentang kebaikan kehidupan akhirat, yaitu surga, maka penderitaan dunia sehebat apapun akan sirna semuanya. Makanya kadang mayit itu senang melihat dari raut wajahnya tampak kegembiraan. Itulah cita-cita kita para bapak saudara sekalian, mati dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Dan nanti Nabi SAW banyak menyebutkan dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda husnul khotimah. Suatu saat kita akan bahas bagaimana meraih dan bagaimana tanda-tanda husnul khotimah. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka sampai di sini insya Allah dilanjutkan di waktu yang akan datang. Sebelum saya tutup dan kita laksanakan sholat isya, mungkin ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Silakan. Nggih. Apa korelasinya antara hutang itu, katanya kan Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Iya, ada dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah tidak akan menyolati jenazah orang yang masih tertanggung hutang. Siapa itu? Yaitu orang yang memang punya niat ngemplang. Ayat ini berkaitan dengan orang mukmin yang mungkin hidupnya dalam kondisi kemiskinan, dia punya hutang. Sangat mungkin ketika dia mati menanggung hutang, tapi dia punya itikat baik, punya azam untuk membayar hutang, tapi karena nggak ada yang mau dibayar, bukan niat ngemplang. Makanya apa? Makanya Allah akan mengurusnya. Dia punya niat baik sampai didolno apa? Wedhus, ya kan, didolno kelambi wis gak apa-apa, ana 10 setel cukup, mek 3 setel sing 7 tak lego. Gaya apa? Nyaur hutang. Tapi gorong cukup. Mosok kabeh didolak ngutung, enggak ada yang bisa dijual lagi. Jadi dia punya itikat baik. Tapi yang dilarang Nabi itu orang yang tidak punya itikat baik untuk apa? Membayar hutang. Kenapa? Itu kezaliman. Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Kalau itu terjadi sampai mati, maka dia dihadapkan Allah dalam kondisi sebagai pencuri. Ya. Insya Allah tergantung dari azam kita terhadap hutang itu. Karena ada orang memang niatnya ngutang tapi gak bayar. Baik. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia, tapi semasa hidupnya
melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Subhanallah. Dan bid'ah. Apakah doa anak yang soleh dapat meringankan orang tua di akhirat? Doa seorang muslim tidak akan ngefek kepada non muslim. Kalau sudah yang satu muslim, yang satu syirik, nyambung atau tidak? Nggak nyambung. Frekuensinya beda. Makanya Rasul menangis ketika datang ke kubur ibunya Aminah dan minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun. Allah tidak mengizinkan. Nangis Rasulullah. Buka Sahih Muslim nomor 924. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis. Maka orang di sekelilingnya, maka menangis pula orang di sekelilingnya. Siapa di sekeliling Nabi? Sahabat Nabi. Kemudian beliau menjelaskan apa sebab beliau menangis. Kemudian beliau bersabda, aku mohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Iya. Kenapa tidak diperkenankan? Karena tidak satu frekuensi. Ibu Kanjeng Nabi niku napa sampun mlebet Islam. Nggih? Sampun apa dereng? Dereng. Lah Nabi Muhammad niku dados nabi nalika umur pinten? Selangkung. Lah ibunya Aminah meninggal ketika beliau masih kecil, belum diangkat menjadi nabi, belum mengenal Islam. Masyarakat saat itu penyembah apa? Berhala. Tapi urusan bapak Rasulullah, ibu Rasulullah ditempatkan di mana oleh Allah bukan urusan kita. Dan gak ada dalilnya menvonis mereka itu kecuali ada nas. Sekalipun ada dalil ketika seorang laki-laki bertanya, bapakku di mana? Bapakmu di neraka. Sedih orang itu pergi, dipanggil, Rinio, bapakmu mbek bapakku podo nang neraka. Ada yang mentakwil bapak yang dimaksud di sini bukan bapak Nabi Abdullah, tapi paman beliau yaitu Abu Talib. Bapak kecil alias Pak Li. Ada yang mentakwil begitu. Dan yang kedua beralasan kenapa? Belum datang hujjah risalah kepada bapak dan ibu Rasul. Maka berlaku surah Al-Isra yaitu ayat yang ke-15. Wa ma mu'adzibina hatta yub'atsu rasula. Iya, surat coba 17-15. Iya, silakan langsung terjemah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Iya, itu yang di akhir ayat disebutkan, wa ma mu'adzibina, dan aku dan kami tidak akan menyiksa siapapun hatta yub'atsa rasula, hingga dibangkitkan diutus para rasul kepadanya. Itu perkara lain. Tapi yang jelas dalam hadis tadi, Nabi dilarang mendoakan ibunya. Allah tidak berkenan.
Tapi Nabi hanya diberi izin untuk menziarahi kubur ibunya. Cuman ziarah tok. Apa kata Nabi? Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Oleh karena itu, pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian atau maut. Iya. Fazurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan. Fa innaha tuzakkirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Dados nek sing diziarahi niku makam Islam niku tujuane kalih. Napa? Nomor setunggal inget mati. Nomor kalih ndongaaken ahliku kubur. Dua tujuannya. Tapi nek sing diziarahi napa lewat kuburane kafir, napa kuburane tiang Cina? Ono kuburan Cina nang kene. Hah? Di mana, Pak? Tahu, sering rono. Oh, lewat nggih. Nah, kalau lewat sana cukup apa? Cukup ingat mati. Nggak boleh mendoakan, tapi kalau makam Islam kita lewat, kalau perlu berhenti walaupun di depan makam, berdoa, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kalimatnya di Sahih Muslim 9:22, yaitu sebelumnya itu apa? Assalamu ahlid diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Selesai. Diangkat lagi yang kedua, selesai. Diangkat lagi yang ketiga, selesai. Mulai atau pergi. Cukup berdiri, nggak harus masuk ke kuburan. Di depan pintu kuburan boleh, masuk ke kuburan juga boleh. Dan itulah cara berziarah kubur yang syar'i. Nggak perlu ate geler kelo. Sing guyu ketane pengalaman ketane. Tahu ketane. Ya, jadi itu caranya. Kalau kuburan muslim berdoa dan ingat mati. Kalau kuburannya orang kafir cukup ingat ingat mati. Makanya kalau dini ditatakan bagaimana orang tua saya ini syirik. Nah, kalau syiriknya itu syirik besar berarti dia keluar dari Islam. Kalau syirik kecil masih sebagai seorang muslim. Makanya pelajari syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ada 4. Syirikul dakwah, syirikul niat, syirikul ta'ah, syirikul mahabbah. Itu 4 syirik besar keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam, dibagi 2, syirikul zahir, syirikul khafi. Ini harus paham mana yang termasuk besar, mana yang termasuk kecil. Nah, orang tua kita ini syiriknya syirik apa? Kadang tidak syirik tapi kufur. Apa kufur itu? Gak sembahyang. Yo gak tahu sapa dukun. Yo gak tahu nanggone perkelenian. Yo gak duwe jimat. Enggak. Yo gak tahu elek mbek tonggo. Yo gak tahu salat. Yo gak tahu poso. Polos. Kabeh nggak tahu, gak syirik, gak kufur, gak klenik, ya kan? Gak sholat, gak poso, yuk gak ngelarakno tonggo, polos. Nah, ini kena kategori apa? Kufur. Kenapa? Pembeda antara seorang kafir dengan orang muslim adalah meninggalkan sholat. Maka kalau punya orang tua meninggalkan sholat, perlakuannya sama dengan orang tua yang berbuat syirik besar. Syirik besar sama dengan kafir besar. Kafir besar itu apa? Tarkus sholat, blas babar siman ora sholat. Ustadz, bapak aku sholat tapi kadang bolong. Nah, ditakoki, Pak, jenengan niku sholat apa mboten?
Aku sholat. Sholat itu wajib. Nek ninggalno dosa napa mboten? Dosa. Lah wingi kok bolong? Iya ta. Aku kok lali. Dia masih tetap muslim. Nah terus ya boleh aku wingi lali. Nggih monggo sakniki sholat. Maka kafarat terhadap sholat yang lupa atau tertidur adalah sholat pada saat ingat atau bangun. Tidak ada kafarat kecuali itu. Cocok ditinggal. Niku pemenek irek. Ustaz, bagaimana jika orang tua kita meninggal dunia punya utang riba yang tidak tahu berapa jumlahnya? Apakah masih bisa anaknya mendoakan meskipun tidak mampu membayarnya? Ditanya dulu utang ribanya. Ya kan? Kurang piro? Wonge wis mati, ya aja ditakoki nang kuburan. Maksudnya ditakoki sing komplain. Bapakmu duwe utang, bayaran piro? Sakmene. Ya kan? Piro utange? Utange 50 juta. Lho kok cek akeh ne jare mek 20. Iya, bungae 20. Ya wis, bunga gak tak bayar, utangnya tak bayar. Berarti dibayar mek piro? 20 juta iki utangnya bapakku. Bunga mau gak usah bayar. Aku gak gelem, kudu dibayar, tagihin nang kuburan. Ya kan? Ya. Yang pokok, yang haknya dia yang dikasih. Adapun bunga itu sebetulnya bukan hak dia kan? Niku lak rekayasa muae. Mosok kok bunga sampai separuh nih podo mbek utange 100%. Ada nggak seperti itu? Ketokane tahu nglakoni. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Iki gak sholat kok. Sampean iki jam 09.00 kok sholati. Ya, saya pikir cukup. Semoga bermanfaat sampai di sini. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk memahami dan mengamalkannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.